Eh, Kalau kemarin kita lihat model sederhana, yaitu model Y sama dengan X plus beta plus epsilon gitu ya, yang kita bisa buat betanya ini ukuran berapa gitu, bisa rank penuh, bisa eh, eh, persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan dari yang kemarin. Kalau sekarang kita punya modelnya ini, misalkan kita punya model. Gereja. Oke, kalau sekarang misalkan kita punya model yang ini, kita punya model Y sama dengan eh, apa ya, besar. Kita punya model Y sama dengan X beta plus epsilon gitu ya. Nah, epsilon ini ada beberapa syarat. Kan kemarin kita bilang kalau epsilonnya ini berdistribusi normal standar dengan matriks kovarian sigma kuadrat kali I. Nah, sekarang bagaimana kalau kasus yang lebih umum, yaitu epsilonnya ini berdistribusi normal dengan rata-rata nol, tuh, dan eh, matrik kovariannya sigma kuadrat V. V suatu matrik definit positif yang diketahui. Itu ya. Nah, ini kasus yang pertama. Terus yang kedua, kalau V-nya ini matrik definit positif tidak diketahui. Nah, ketika V ini matrik definit positif, maka kita katakanlah kita mempunyai matrik G ya, yang dapat kita tuliskan V itu sebagai eh, hasil kali transpos dan matrik itu sendiri. Jadi V bisa saya tulis sebagai G transpos kali G. Nah ini kita bisa lakukan karena apa? Karena V-nya definit positif. Nah selanjutnya kita definisikan variabel acak baru yaitu W. W itu G transpos diinvers dikalikan dengan Y. Y tadi X beta plus epsilon. Oke. Nah, W ini kita pilih dia berdistribusi normal dengan rata-rata W dan simpangan variansinya sigma kuadrat I. Jadi seperti yang minggu kemarin yaitu kondisi rata-ratanya beta X simpangan apa variansinya sigma kuadrat I. Nah, ketika saya definisikan W seperti ini, maka tadi yang rata-ratanya dari W yang berdistri normal ini katakanlah saya tulis itu sebagai A. Sedangkan G transpose inverse
itu kalau dikalikan epsilon, saya tulis sebagai eta. Nah, dengan transformasi ini, maka yang model Y X beta plus epsilon ketika epsilonnya berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan dan variansi sigma kuadrat V akan ditransformasikan menjadi model baru, yaitu model W sama dengan A plus beta plus eta. Jadi sama dengan yang minggu kemarin transformasinya. Ini salah satu strategi kalau modelnya belum kelihatan kalau linier. Kita lakukan transformasi jadi kelihatan menjadi model linier. Nah, perlakuannya untuk mencari eh, penduga tak bias betanya sama dengan yang minggu kemarin. Silakan Anda perhatikan. Oke, selanjutnya. Tadi kasus satu, kalau dia definite positifnya diketahui. Kalau dua, kalau definite positifnya tidak diketahui. Maka penduga tak biasnya bukan penduga tak bias titik atau beta ya, tetapi penduganya menjadi penduga kombinasi linier dari beta. Ketika modelnya tadi definite positif diketahui, penduganya adalah penduga titik atau penduga beta. Tetapi ketika ini tidak diketahui, berubah menjadi penduga untuk kombinasi linier dari beta. Sehingga kita notasikan penduganya itu sebagai L transpose B, dari kata L itu kombinasi linier. Jadi tidak berubah titik, tapi persamaan ya penduganya. Nah, penduganya menjadi L dari X transpose sigma inverse X di inverse kali bentuk kuadratiknya. Nah, kalau misalkan ini sigmanya dw positif tidak diketahui, tetapi kovariannya sigma kuadrat I, maka penduga kombinasi liniernya itu menjadi X transpose X di inverse kali X transpose Y. Nah, penduga itu kan banyak jenisnya. Salah duanya adalah OLS, penduga kuadrat terkecil, kemudian maksimum likelihood, ataupun penduga tak bias terbaik, yaitu blue. Gitu ya. Nah, untuk materi yang definite positifnya tidak diketahui ini, kita mempunyai dua penduga, yaitu OLS maupun blue. Nah, OLS-nya, ordinary least square-nya adalah X transpose X inverse X TY. OLS untuk beta, sedangkan OLS untuk kombinasi liniernya adalah kombinasi linier dari uh, penduga beta. Oke, ada pertanyaan?
Belum ada, Pak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara blue base linear unbias estimator itu, atau kalau bahasa Indonesia adalah penduga tak bias seragam dengan varian minimum. Nah, terdapat teorema ya tadi. Terdapat. Oke. Kalau model kita masih sama, X beta plus epsilon, dengan epsilonnya berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan matrik varian kovariannya sigma diketahui. Maka penduga blue untuk model ini, yaitu penduga untuk beta, itu X transpose X sama dengan yang sebelumnya ya, sama dengan yang ini, tuh, OLS, itu hampir mirip ya, X transpose X inverse, X transpose Y, ya sama. Kalau itu loh dengan syarat sigma X itu bisa ditulis sebagai X kali F untuk suatu matrik F tertentu. Sedangkan buktinya bisa Anda lihat. Saya tidak bacakan satu-satu. Oke, sekarang akibatnya ada hubungan antara blue dan OLS. Kalau model kita yang tadi, yaitu X beta plus epsilon, model kita, dengan epsilonnya berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan variansi sigma. Dengan variansi adalah sigma, betul ya, matriks sigma. Sigmanya diketahui definite positif. Nah, kalau sigma ini bisa saya uraikan menjadi bentuk seperti ini, ya, artinya sigma bisa ditulis dalam bentuk matrik yang lain. Kalau ini bisa kita lakukan, sigma ditulis sebagai itu ya, dengan sebagai penjumlahan dari matrik non singular lain, ya, yaitu eh, tadi diketahui sigmanya definite positif diketahui, maka kita bisa tulis dia menjadi bentuk penjumlahan atau bentuk penulisan matrik non singular lain. Maka kalau saya bisa tulis sigma sebagai matrik varian dan kovarian definite positif yang diketahui, maka penduga untuk blue sama dengan penduga untuk OLS.
Jadi penduga untuk base linear tak bias, penduga terbaik tak bias dengan penduga eh, eh, OLS least square itu sama. Nah, kasus kalau X-nya ini tidak eh, non singular, tapi mempunyai rank penuh. Jadi untuk model yang sama, kalau X-nya itu singular atau X-nya bukan matrik persegi, tetapi mempunyai rank penuh dengan epsilon yang sama, yaitu bahwa epsilonnya berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan matrik kovarian-variannya sigma. Sigmanya sama dengan yang di atas, yaitu definite positif diketahui. Maka ini OLS ini ya, sorry, OLS kurang O. Oke. Maka penduga OLS dan penduga blue akan sama kalau kalau saya bisa tuliskan matrik X dan sigma sebagai penjumlahan matrik yang lain, yaitu matrik K. Jadi di sini OLS dan blue-nya sama dalam kasus ini. Bentar, baterainya habis. Oke, selanjutnya kita lihat buktinya. Silahkan perhatikan buktinya, sudah saya coba uraikan. Saya tidak bacakan satu-satu. Oke, nah sekarang belum selesai untuk ngetik ya. Bagaimana kita akan menguji hipotesis dan selang kepercayaannya untuk eh, kasus yang kedua tadi. Kalau kasus yang pertama sudah dibahas dari kemarin ya. Jadi kalau sekarang
yang kasus kalau sigmanya tidak diketahui. Tadi kita membahas penduga untuk beta menjadi penduga untuk kombinasi linier dari beta. Katakanlah, hmm, katakanlah akan diuji hipotesis H0-nya berupa B-nya sama dengan 0. Nah, untuk menguji ini, katakanlah epsilonnya ini berdistribusi normal 0 sigma kuadrat I. Itu ya. Maka uji formulasinya kembali ke persamaan sebelumnya. Itu uji persamaan. Maka di sini kita lakukan uji persamaan lambda sama dengan katakanlah Y transpos X kali general inverse min X1 Y1 general inverse Y. X dulu. Sorry. Y-nya belakangan. X1 general inverse itu baru dikalikan Y. Karena ini bentuk kuadrat, bagi dengan bentuk kuadrat yang lain, yaitu Y transpos I X X general inverse Y kali derajat kebebasannya N min P per Q. Nah, ini akan berdistribusi F dengan parameter Q, derajat kebebasan NP, dan parameter yang lain adalah lambda, di mana lambdanya sama dengan beta transpos X2 transpos X2
dikurang X2 transpos X1 kali X1 transpos X1 general invest di invest kali X1 transpos X1 kali beta untuk kuadrat ya, dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Nah, terima itu ya, nol benar kita terima jika dan hanya jika lambdanya sama dengan nol. Oke, itu untuk uji hipotesisnya. Nah, sehingga secara umum saya punya teorema dari apa yang saya uraikan di ini ya, tadi uji hipotesis ini. Nah, maka saya punya, kalau saya formalkan, saya punya teorema. Model Y sama dengan X beta plus epsilon. X-nya dapat dipartisipasi menjadi X1, X2, yang barusan itu tadi di atas ya buktinya, dengan katakanlah X1 itu X1, X2 sampai XPG, XP min G. Sedangkan X2-nya sama dengan XP min G plus 1 sampai XP. Ya. Ini berdistribusi normal 0 sigma, ininya definite positif. Tuh. Sigma sama dengan kombinasi dari I1 sampai P min Q, eta I, XI general invest, ditambah tak 0 kali I min sigma. I sama dengan 1 sampai P min Q, eta I, XI general invest. Jika ini memenuhi bintang ini ya, saya tidak tulis, saya tulis ini tuh. Kalau memenuhi itu, maka lambda bintang yaitu sebagai
beta transpos X2 transpos kali I min X1 X1 general inverse untuk kuadrat kali X2 beta ini per 2 kali beta 0. Oke. Nah, lambda ini akan berdistribusi F Q N min P lambda bintang. Lihat contohnya, kalau misalkan kita punya model Y sama dengan X beta plus epsilon. Terus X-nya saya bisa tulis sebagai I dan X. Kemudian ininya berdistribusi normal 0 sigma. Oke. Misal eta nolnya itu sama dengan sigma kuadrat 1 min rho. Eta satunya sama dengan N sigma kuadrat rho dibagi dengan 1 min sigma kuadrat 1 min rho. Jika eta 2, eta 3 sama dengan sampai eta P Q, itu sama dengan 0, maka sigmanya akan berubah sigma kuadrat 1 min rho I ditambah dengan sigma kuadrat rho J. Gitu. Di mana rho-nya itu nilainya antara min 1/n min 1 rho kurang dari 1. Sedangkan ini gamma yang tadi, ini akan berdistribusi F dengan parameter P-1 dan lambda
dengan derajat kebebasan NP. Dengan lambda sama dengan beta transpos X 2 transpos kali I min X1 transpos X general inverse X2 beta per 2 sigma kuadrat 1 mikro. Nah, untuk model yang X beta plus epsilon ini kita sudah sampaikan penduga untuk beta, penduga untuk sigma kuadrat. Nah, materi berikutnya kita akan mengecek bagaimana kita mengambil selang kepercayaannya akan seperti apa gitu ya. Nah, berhubung saya jam 8.30 ini juga ada rapat dengan WR2, saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, nanti ini saya ketik dulu, nggak apa-apa. Sebelum saya taruh di Google Classroom. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, mengenai ini juga, ini sekali lagi, ini untuk menganalisis apa ya? Apakah Belum. masih berrelasi dengan yang BLUE-nya gitu ya? Iya, belum. Best linear and bias estimator. Oke, ada lagi. Ada lagi yang nanya? Oke, kalau enggak, saya kira saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf, udah ditunggu. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Ya Bu, oke, bentar Bu. Tak nutup ini ya Bu ya. Ya.